Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita tentang pelatih Chili bantu coach Shin temukan kekuatan baru. Pemain berdarah Jawa didesak bela Timnas U17. Aksi iseng Marcelino Ferdinand jadi sorotan dan Vietnam kena karma usai sebut Indonesia punya stadion terburuk. Jadi simak terus informasi dari Timnas PES selengkapnya. Salah satu stadion di Indonesia, Pakansari, sebelumnya pernah menjadi sorotan oleh publik Vietnam lantaran sering tergenang air. Seiring berjalannya waktu, karma pun menghampiri Vietnam. Ya, baru-baru ini viral di media sosial yang menunjukkan bahwa salah satu stadion di Vietnam malah terkena banjir usai diguyur hujan yang deras. Hal ini terkuak dalam sebuah unggahan akun Instagram @timnas.mania. Dalam postingan tersebut diperlihatkan kondisi salah satu lapangan di Liga Vietnam. Terlihat para pemain di kedua tim tampak kesulitan mengontrol bola karena genangan air yang cukup tinggi. Alhasil para pemain pun kesulitan untuk bisa menjebol gawang. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara terkait Liga 2 musim 2023-2024. Sebagaimana diketahui, Liga 2 musim ini rencananya bakal melakukan kick-off pada awal bulan September 2023. Namun jelang dimulainya kompetisi tersebut, masih ada beberapa batu yang menghalang. Salah satunya tarik ulur soal operator pelaksana kompetisi yakni PT LIB. Hal tersebut membuat Erick Thohir pun gelisah. Dirinya pun tidak ingin kompetisi Liga 2 berhenti di tengah musim seperti musim lalu. Ketum PSSI pun membocorkan besaran dana subsidi yang didapatkan masing-masing klub Liga 2 pada musim ini. Setiap klub Liga 2 bakal mendapatkan 1,20 miliar rupiah. Dia berharap kompetisi Liga 2 bakal banyak memiliki hal positif ke depannya. Dia meminta klub peserta untuk sama-sama legowo untuk melaksanakan kompetisi sebaik mungkin. Skuad Garuda Muda mempunyai jadwal padat di akhir tahun ini. Terdekat mereka akan menghadapi Piala AFF U23 2023 di Thailand. Jelang ajang tersebut ada pelatih salah satu klub Liga 1, Luis Edmundo Duran, menyodorkan pemain yang ia asuh untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23. Pelatih Persita Tangerang itu menyodorkan nama di antaranya Esal Sahrul, Rifki Dwi, dan ada Ahmad Fat, dan juga masih banyak pemain muda lain. Untuk nama Rifki Dwi sebelumnya juga sudah mengikuti seleksi Timnas U22 SEA Games. Namun dirinya tidak masuk dalam skema permainan Indra Syafri. Dengan sodoran pemain tersebut tentu bisa meringankan pekerjaan Sintayong untuk scouting pemain. Namun tentunya pemain tersebut harus sesuai dengan skema permainan pelatih asal negeri Gingseng itu. Kabar gembira menghampiri pemain kesayangan Sintayong di Timnas U20. Jack Brown dikabarkan siap melakukan comeback-nya usai mengalami cedera berkepanjangan. Hal tersebut bisa dilihat dari akun Instagram Persita Tangerang. Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 21 tahun itu tampak hadir dalam sesi latihan di lapangan terbuka. Dengan bergabungnya Jack Brown dalam sesi latihan menandakan kondisinya telah membaik. Tentunya hal ini menjadi keuntungan Timnas Indonesia, terlebih kategori usia Jack Brown masih cocok berseragam level Timnas U23 Indonesia. Bertepatan dengan itu, memang Timnas U23 Indonesia sedang dilanda jadwal padat. Kini menarik untuk dinanti kiprah kembalinya Jack Brown bersama skuad Garuda. Bek kiri Timnas Indonesia Shane Patinama dihampiri kabar bahagia. Terbaru, Shane sukses membantu timnya meraih kemenangan ketika melawan Alesund pada pekan ke-15 Liga Teratas Norwegia Selasa dini hari tadi. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu bermain 90 menit penuh. Pada laga tersebut, Viking FK berhasil mengalahkan Alesund dengan skor 3-1. Berkat kemenangan itu, Viking FK berada di posisi kedua klasmen Elite Serien 2023. Viking FK mengemas 32 poin, selisih 9 poin dengan pemimpin klasmen Bodo Glimt. Sejauh ini Shane Patinama telah memainkan 14 laga di Elite Serien musim 2023. Pemain 24 tahun itu mengumpulkan 1.170 menit bermain. Shane juga sudah menyumbangkan 1 gol, di mana ini adalah musim ketiga Shane Patinama berseragam Viking FK. Jendela transfer Liga di benua biru saat ini masih terbuka. Beberapa klub Eropa pun sudah melakukannya.
Kini menjelang musim baru, pemain timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan sedang menjadi pemain yang diincar beberapa klub di Eropa. Kini terbaru media asal Belgia, footballnews.b mengabarkan bahwa sang pemain berusia 28 tahun itu sedang diincar oleh salah satu klub Azerbaijan, Sabah FC. Pihak Sabah FC dikabarkan sedang menyiapkan mahar 700.000 euro untuk menembus jasa Sandy Walsh. Meski begitu, menurut laporan yang sama, bahwa transfer tersebut dinilai masih sulit, sebab Sandy Walsh masih memiliki kontrak 2 tahun bersama KV Mechelen. Berdasarkan data dari Transfer Market, Sandy juga punya valuasi senilai 2 juta euro yang jauh di atas proposal Sabah FC. Salah satu kemungkinan dari KV Mechelen adalah menaikkan bandrol harga untuk memagari Sandy Walsh. Apalagi dirinya merupakan pilihan utama di sektor bek kanan KV Mechelen. Sebagaimana diketahui, winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani mengalami cedera saat laga Sabah FC versus Selangor FC pada pekan ke-18 Liga Super Malaysia pada hari Minggu lalu. Pada laga tersebut, Sadil hanya bermain selama 35 menit saja. Tentu, cedera yang dialami Sadil Ramdhani menimbulkan kekhawatiran berlebihan bagi netizen Malaysia, dalam hal ini fans Sabah FC. Kekhawatiran publik Malaysia itu disampaikan oleh media Malaysia yakni Makan Bola di dalam sebuah artikel. Tidak hanya itu, media tersebut juga mengakui bahwa Sadil merupakan pemain import yang kualitasnya paling menonjol di Sabah FC. Pemain berusia 24 tahun itu telah mengoleksi 6 gol dan 7 assist dalam 18 pertandingan bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia 2023. Dia diharapkan segera pulih dari cedera dan kembali bermain, termasuk membela timnas Indonesia di beberapa laga sepanjang tahun 2023 ini. Persiapan Sintang menuju Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala AFC U23 mengalami gangguan, sebab banyak pemain muda Indonesia akan absen. Selain pemain abroad, beberapa pemain lokal pun dikabarkan akan sulit mendapatkan izin dari klubnya. Selain itu juga ada beberapa pemain yang mengikuti pendidikan kepolisian. Mengetahui teman-teman yang mengikuti pendidikan kepolisian, pemain abroad timnas Marcelino Ferdinand dengan santai mengeluarkan sindiran. Dalam unggahan yang dibagikan gelandang berusia 18 tahun itu di akun Twitter miliknya @marcheng, Marcelino Ferdinand dan Ilhan Fandi pura-pura jadi maling. Kedua pemain Asia Tenggara itu terlihat menggunakan penutup muka. Penutup wajah itu sebenarnya mereka gunakan karena sedang mengemudikan go-kart. Tapi bukan Marcelino Ferdinand namanya jika tidak jahil. Entah apa maksudnya, postingan Marcelino Ferdinand langsung mendapatkan respon dari netizen plus 62. Unggahannya pun langsung dibanjiri komentar beragam. Banyak yang mengira Marcelino Ferdinand sedang berpose sebagai maling sebagai sindiran kepada rekan-rekannya. Beberapa waktu lalu, staf kepelatihan timnas Indonesia U17 telah memulangkan 4 pemain diaspora. Mereka dinilai kurang cocok dengan skema permainan dari Coach Bima Sakti. Sebagai gantinya, staf kepelatihan dan PSSI telah mengonfirmasi bahwa mereka akan mendatangkan 6 pemain diaspora lainnya, di antaranya Igor Sanders, Wilber Jardim, dan Gabriel Han Wilhoking. Kini ada kabar terbaru terkait pemain diaspora. Para supporter online dibuat penasaran dengan nama Ken Story Dewald. Ya, keponakan dari Joy Rory Dewald ini didesak oleh netizen untuk membela timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia November mendatang. Namun sepertinya PSSI menemui sebuah kendala, sebab ia telah mengantongi 3 caps di timnas Suriname U17.